Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh database sederhana. Di sini misalkan perintahnya buatlah database dengan nama Anda. Oke, langsung saja. Oke. Misalkan nama Anda Fitriani. Kemudian aktifkan database-nya. Oke, coba kita execute. Iya, sukses. Kemudian coba kita gunakan, aktifkan database-nya. Iya. Setelah membuat database dan mengaktifkannya, tentu saja kita akan membuat sebuah tabel, create table. Misalkan nama tabelnya di sini saya ambil nama ujungnya, yakni untuk nama tabel dan untuk nama database dan tabel itu tergantung sesuai kebutuhan Anda. Misal di sini Anda ingin membuat sebuah database kantor, berarti create database kantor. Untuk tabelnya misalkan database kantor itu ada karyawan, ada gaji dan lain sebagainya. Berarti Anda membuat tabel gaji, tabel karyawan, create tabel gaji, create tabel karyawan. Oke. Di sini saya mencontohkan create table, yakni saya mengambil nama ujung. Oke, kita tentukan field-fieldnya yang akan diisi. Di sini kita ada nomor itu tipe datanya char. Asumsikan ada 7. Misalkan nomor ini kita jadikan primary key, tidak boleh dikosongkan. Tentu saja ada nama, tipe datanya varchar. Nama ini kita asumsikan ada panjangnya 30. Juga tidak boleh kosong. Kemudian setelah ada nama, kita asumsikan misalkan kota, varchar, berasal dari kota mana. Untuk kota kita asumsikan panjangnya yaitu 25 misalnya. Secara default misalkan misalkan Bali. Setelah kota, di sini tentu saja ada misalkan ada gaji, tipe datanya INT. Setelah gaji ada kode pos. Oke. Untuk kode pos itu tipe datanya char. Ada 8 misalkan. Oke. Coba kita execute. Ya, sukses, complete. Setelah ini kita akan melakukan pengisian pada tabel yang telah dibuat. Untuk melakukan pengisian, kita perintahnya insert into, kemudian nama tabelnya apa? Nama tabel yang kita punya yaitu Yani, berarti insert Yani. Kemudian kemudian kita melakukan pengisian berdasarkan tabel dengan urutan nomor, nama, kota, gaji, dan kode pos. Oke, kita asumsikan di sini recordnya kita isi untuk pengisian record ini kita cukup isi 5 record saja misalnya.
Oke. Untuk nomor kita asumsikan mengambil nomornya yaitu dari 1. Oke. Kemudian namanya misalkan Leka. Kemudian berasal dari kota Palembang misalkan. Kemudian gajinya yaitu 50.000. Kode posnya yaitu misalkan ya tutup kurung. Untuk selanjutnya kita tinggal copy paste, hanya saja dirubah isinya. Misalkan di sini 2. Kemudian namanya di sini kita ganti menjadi Leni. Boleh berasal dari kota Palembang juga. Kemudian gajinya 60.000. Kode posnya misalnya kita ganti saja 11. Misalkan di sini 3. Ganti namanya jadi Jaka, berasal dari kota Bandung misalnya. Kemudian gajinya yaitu 70.000. Kode posnya sekian-sekian misalnya. Oke. Yang keempat, namanya ada Fitri misalkan, berasal dari Lahat misalkan. Kemudian untuk gajinya 85.000. Kode posnya sekian-sekian. Oke, satu lagi kita isi 5 record saja. Namanya di sini Ujang, berasal dari kota Jakarta misalkan. Gajinya 30.000 misalkan. Kode posnya sekian-sekian. Oke, kita langsung saja execute dan kita lihat hasilnya. Ya, sukses ternyata. Kemudian setelah ini kita melakukan beberapa perintah. Kita akan melihat semua isi tabel yang telah kita buat tadi. Kita akan melihat dari database keseluruhan ini. Oke. Perintahnya untuk menampilkan tampilkan semua dari kita lihat tabelnya di sini Yani, berarti creatable from Yani, maka hasilnya ya di sini kita melihat tabelnya. Ini file-filenya, kemudian ini adalah isi dari tabel. Oke, di sini misalkan kita ingin membuat perintah untuk melihat record pada tabel Yani yang mempunyai daerah kota yang berasal dari kota Palembang maksudnya. Oke, kita akan menampilkan dari record ini yang berasal dari kota Palembang. Tampilkan
dari nama tabelnya apa, kemudian di mana kita ingin menampilkan yang berasal dari kota Palembang. Oke, kita lihat hasilnya. Iya, di sini ada dua yang berasal dari kota Palembang, yaitu Leka dan Leni. Maka di sini akan tampil Leka dan Leni yang berasal dari kota Palembang. Oke, selanjutnya misalkan di sini diasumsikan menampilkan record pada tabel Yani, yaitu yang mempunyai nama belakang, misalkan kita asumsikan yang ujung nama belakangnya yaitu KA. Oke. Berarti tampilkan seluruh dari tabel Yani, nama tabelnya apa, kemudian di mana nama kita ingin menampilkan nama belakangnya yaitu KA. Oke, nama berarti like KA. Oke, kita lihat. Iya, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini kita telah menampilkan nama yang ujungnya KA. Seperti yang kita lihat di sini KA ada dua nama yaitu Leka dan Jaka. KA. Ya. Kita akan menampilkan seluruh record dengan pengurutan berdasarkan nama secara ascending. Untuk selanjutnya, oke. Tampilkan seluruh dari tabel Yani, kemudian order by nama. Oke, by nama kita ingin menampilkan nama secara ascending, ASC. Oke, kita lihat. Sini. Ya, di sini perintahnya mengurutkan nama berdasarkan abjad dari A sampai Z. Kita lihat di sini mulai dari huruf F, kemudian J, L, dan U. Andai kata di sini ada yang namanya ada yang berawalan huruf A, B, C, maka dia akan mengurutkan. Karena di sini tidak ada nama yang berawalan dari huruf A, maka dia mengambil dari tengah berdasarkan urutan huruf dalam abjad. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan nama secara descending, maka kita tinggal cukup copy paste yang ini dengan mengganti ASC-nya menjadi des, dan ini artinya descending. Oke. Ya, berarti di sini program menampilkan berdasarkan urutan dari Z sampai A. Kemudian jika kita ingin menambahkan field pada tabel Yani, maka kita tambahkan yaitu menggunakan perintah alter. Oke, langsung saja. Misalkan alter table, nama tabelnya apa? Nama tabel kita Yani. Alter table itu tabel Yani. Kemudian tambahkan apa yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita ingin menambahkan telepon, berarti telepon. Kemudian varchar, berapa ukurannya? Misalkan ukurannya itu ada 10. Ya, coba kita lihat hasilnya. Ya, berarti pada tabel
Di sini kita telah menampilkan menambahkan telepon. Di sini berarti nomor, nama, kota, gaji, kode pos, dan di bawahnya ada telepon karena kita telah menambahkannya di sini sehingga tidak merepotkan kita untuk menulis lagi di sini. Oke. Mungkin ini saja, sekian dari saya contoh pemrograman sederhana. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih telah menonton video saya.